Pada pagi menjelang siang ini bersyukur kita di tempat yang berbahagia ini, sebagaimana yang kita jadwalkan kemarin, kita akan mengadakan diskusi mengenai tentang bagaimana sekolah di era new normal, ya. Sebagaimana yang kita pahami bersama, kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menggalakkan program di beberapa tempat dengan konsep new normal begitu, dan ini yang mengena ke berbagai macam lini, termasuk juga pastinya pendidikan. Mau tidak mau pendidikan ini harus menyesuaikan, beradaptasi, dan alhamdulillah pada siang hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Ya. Di sini ada Bapak Muhammad Basir Hasibuan MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sunggal, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kemudian dari sisi orang tua, kita juga menghadirkan Bapak Dr. Zulherman MMPD. Beliau adalah Ketua Komite Sekolah Islam Terpadu Al-Hijrah 2 Deli Serdang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Beliau juga adalah, selain sebagai Ketua Komite, beliau juga adalah sebagai seorang dosen di Universitas Negeri Medan. Jadi teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian, kita berharap hari ini bisa jadi mungkin tidak menghasilkan sebuah keputusan ya, Bapak-Bapak ya. Tapi paling tidak diskusi kita pada hari ini bisa memberikan sebuah pencerahan untuk dijadikan sebagai bahan pengambil keputusan, terutama di sekolah ini, teman-teman sekalian. Ya, kenapa? Karena sekolah ini berada dalam kondisi galau ya, kondisi sekolah ini galau ini. Mau dilaksanakan sekolahnya, mau dijalankan operasional sekolahnya, sementara ada kondisi yang harus betul-betul dijaga, keselamatan anak, keselamatan guru, begitu kan Pak. Dan teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu di akun Facebook saya juga sudah melaksanakan sebuah survei singkat sederhana begitu untuk melihat tanggapan para pemirsa terkait dengan 3 hal. Pertama, dari sisi guru. Selaku guru, bagaimana tanggapannya tentang melaksanakan pendidikan di era new normal ini atau di masa pandemi? Apakah mereka setuju? Para guru apakah setuju kalau dilaksanakan pendidikan atau sekolah mulai aktif lagi di era pandemi ini? Ternyata teman-teman sekalian, 70% itu mengatakan, ini orang tua murid ya, maaf. Orang tua murid itu 70% mengatakan tidak setuju, Pak. Ya, 70% orang tua murid tidak setuju. Nanti kita lihat dari Pak Zulherman selaku mewakili orang tua, kira-kira gimana ini tanggapannya. Kemudian dari sisi guru, kita tanya bagaimana tanggapan guru, apakah mereka siap atau bersedia mengajar di era pandemi ini atau di masa era COVID ini. Ternyata sama, 60% para audiens mengatakan tidak setuju, sementara 40%-nya mengatakan silakan saja. Dan yang terakhir adalah dari sisi yayasan. Ini kalau di sekolah swasta hasil ya. Jadi teman-teman sekalian, di sekolah Islam Terpadu, jaringan sekolah Islam Terpadu ini rata-rata kita sekolah swasta dan yayasan yang notabene roda organisasi sekolahnya itu dari orang tua begitu. Nah, jadi ketika ini ditanyakan ternyata masalah begitu. 60% juga mengatakan tidak setuju begitu. Jadi ini fenomena juga ya Pak. Ya, ini fenomena juga ya. Jadi teman-teman sekalian, apakah sekolah tetap akan beroperasi atau tidak di era pandemi ini? Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak sekolah, apa konsekuensinya? Begitu ya Pak. Baru yang kemudian opsi yang berikutnya, kalau ternyata sekolah pun, apa juga konsekuensinya? Begitu. Baik kepada guru, kepada siswa, sampai kepada masyarakatnya tentunya. Baik, teman-teman sekalian, kita tanya-tanya sedikit ya. Terlebih dahulu kita mintakan dulu tanggapan dari Pak Zulherman ini. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Enggak Bapak sehat Pak? Alhamdulillah ya. Nah Pak Zul tadi sudah saya sampaikan terkait dengan hasil survei singkat begitu. Jadi kalau menurut Pak Zul sendiri lah, ini kan era pandemik yang kita banyak khawatirnya ini kan, menjaga dan segala macam. Pak Zul, anak sudah berapa orang yang sekolah? Anak saya 4 sekolah. 4 sekolah ya? 4 sekolah. Masya Allah.
SMA, 1 SMP, SMA, SMP, 2 SD. 2 di SD. Berarti selama ini di home schooling kan Pak ya? Home ya, homeschooling. Homeschooling ya. Home. School from home. School from home. Nah, betul sekali. Nah, ini ada imbasnya nggak Pak Zul di rumah dengan kondisi sekarang? Kira-kira anak-anak gimana Pak Zul? Ya, sudah pasti ya. Oke Pak Arfi, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum semua untuk peserta ini dialog di Facebook hari ini. Iya. Ya. Memang seperti kata Pak Arfi katakan tadi, memang betul itu. Hari ini mereka semua di rumah ya Pak ya, 4 orang di rumah dengan tambah 2 kami 6 orang. Ketika kami mengalami sendiri kondisi yang berbeda dari biasanya gitu. Ya artinya kita belajar dari rumah gitu. Tapi menyesuaikan kondisi Pak, menyesuaikan ya. Tapi tetap aja lah ya. Tetap aja Pak. Baik, Pak Zul, kalau selaku orang tua, ini kan ada kondisi pemerintah mau menerapkan new normal nih ya. New normal artinya imbasnya adalah sekolah akan dimulai aktifkan. Kira-kira menurut Pak Zul itu gimana Pak Zul? Kalau saya pikir begini Pak, kami atau kita lah, mungkin saya mau orang tua nih Pak. Iya betul, selaku orang tua ya. Orang tua dengan komite sekolah di sini. Sekali lagi juga saya pribadi memiliki anak gitu kan yang 4 orang lagi sekolah. Gitu. Kalau kita di sisi orang tua nih 2 versi nih Pak. Dua versi Pak. Pertama gini memang kita ingin sekali memang. Ya sangat ingin anak kita bersekolah ya. Dan anak-anak kita juga ingin sekolah sebenarnya. Dengan kondisi mereka yang di rumah selama ini terkurung, tidak begitu luas aktivitas, mereka ingin sekolah sebenarnya. Ya belajar bermain kembali, berilmu dan mengasah keterampilan yang ada begitu. Itu satu sisi Pak. Tapi satu sisi yang berikutnya ialah kita juga merasa was-was gitu dengan kondisi sekarang ya, dengan berbagai informasi yang ada dari pihak pemerintah, dari kesehatannya, tugas COVID ini. Ini informasi belum memungkinkan kita rasanya untuk ini, gitu kan, untuk leluasa di sekolah. Cuma kayak kata informasi terkait dengan kondisi kesehatan secara umum masyarakatnya lah ini, masalah ini ya. Ada istilahnya Pak sekarang pertambahan penyebaran virus masih di atas 1 sekarang Pak ya, di atas 1. Nah, jadi kalau dia dari bawah 1 baru bisa dikatakan menjadi normal. Jadi kita sekarang kalau dia masih was-was, ingin tapi was-was begitu Pak. Mau tapi was-was. Mau belajar tetap jalan tapi was-was. Kalau misalnya pemerintah mengatakan jalan gitu Pak. Pemerintah mengatakan oke, walaupun sebetulnya tadi saya lihat Mendikbud sudah membuat pernyataan baru nih, kalau saya tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa Juli tahun ajaran baru dimulai gitu. Itu ada pernyataan Mendikbud yang mengatakan itu. Tapi kita belum tahu lagi gimana. Tapi kalau misalnya misal nih Pak, ternyata terbit peraturan sekolah masuk nih, ini bulan Juni nih ya, masuk untuk menjelang akhir semester di pekan kedua misalnya tanggal 12. Nah, itu kira-kira gimana selaku orang tua nih? Jadi begini Pak, kita orang tua sebenarnya mengikuti saja Pak. Gitu ya. Orang tua mengikuti dan menyokong program pemerintah, program pihak sekolah gitu. Ketika sekolah memberikan sebuah aturan atau kebijakan melalui dinas pendidikan tentunya, kami berpikir segala itu Tuhan yang terbaik. Gitu. Kami juga berpikir, kita orang tua berpikir tentu ini sebuah keputusan yang tidak gegabah. Sebuah keputusan sudah pasti dipertimbangkan baik tentunya. Pastinya pemerintah pun untuk menyekolahkan anak kembali, menjaga pendidikan ya pastinya ya, kan kualitas SDM. Betul. Lalu ada nggak misalnya, oke lah, ya udah kita ready nih, siap gitu. Terus apa yang dituntut oleh orang tua lah kalau itu tetap diberlakukan gitu? Oh ya pasti ada ininya kan? Pasti ada perlakuan namanya new normal life ya. Betul. Ya. Jadi sistem baru juga kan gitu kan. Kalau selama ini masuk pagi, pulang siang, pulang sore, maka ketika kita masuk kondisi seperti ini harus ada perubahan sistem pembelajaran sekolah. Perubahan sistem pembelajaran pasti Pak. Kita memang sekolah bekerja sama dengan kita ada perubahan sistem ya. Sistemnya masuk jam pulang, nanti ada wacana-wacana mungkin apakah dia secara sifat dan sebagainya. Misalnya sekolah praktis begini. Jadi sebagai contoh ya, saya sekolah sudah 40 anak gitu, anak saya itu sudah berubah ya kan. Masuk 40 kelas, satu kelas 40, dua gitu ya. Mungkin 40 pagi, 40 siang. Karena kita tahu yang dari rumusnya ini orang peserta lebih tahu ya. Sistem penyebaran virus ini kan dari jarak ya, interaksi fisik anak atau orang kan. Jadi kalau memang masih tak berkerumun kalau bersama kita sanksi memang sangat was-was kita. Jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan ya dengan
kebersihan yang ada, menjaga jarak. Jadi harapannya sekolah menjaga kondisi supaya protokol COVID itu juga diperhatikan atau dijaga ya. Karena rumusnya kan yang tidak, ya mereka juga di sekolah tidak boleh berlama-lama. Ya mungkin saya pikir dari berbagai referensi yang ada kan 4 jam sudah maksimal mereka itu harus 4 jam. Karena penyebaran virus itu 4 jam ya kan, 4 jam. Jadi 4 jam pertama pulang pertama, 4 jam kedua masuk yang kedua gitu. Dari selamanya sisanya 40 contohnya atau 30 mungkin 15-16 gitu. Nah duduknya pun di sekolah tidak ada. Apapun ceritanya teman-teman sekalian, ini apa namanya ya, menuntut keseriusan keseriusan dari semua pihak ini. Orang tua satu sisi harapan yang besar, di sisi yang lain juga was-was begitu. Sekolah pun mau nggak mau Harus kerja keras Pak. sekolah ini mau tidak mau teman-teman sekalian, sekolah harus betul-betul menyiapkan sarana prasarana gitu Pak. Nah jadi nggak bisa enggak gitu, karena apapun ceritanya kita sekolah ini ngikut ke induknya mana? Dinas. Sekarang kita minta dulu dari Bapak sini. Iya. Ya, terima kasih Pak Arbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini banyak yang diperbincangkan baik di media media lokal maupun media internasional, tentunya itu mengenai karena kejadian di negara lain setelah new normal diberlakukan, ternyata kasus meningkat, khawatir sekolah itu menjadi transmisi baru, klaster baru. Ketika itu menjadi klaster baru, menjadi transmisi baru, nanti akan menyebabkan yang luar biasa. Walaupun sebagian pendapat para ahli, anak-anak sekolah, usia sekolah ini kan imunitasnya tinggi kan, tapi data yang kita temukan, yang kita dapatkan, ternyata 3.000 lebih PDP usia sekolah, usia anak-anak lah kita sebut ya. Kita nggak menjelaskan usia sekolah, tapi di usia anak-anak. Dan di antara 3.000 lebih itu 500 lebih positif. Walaupun memang tingkat kematian usia sekolah ini sangat rendah, hanya 14. Itu sangat rendah dibandingkan orang tua yang mungkin di antara yang 14 ini pun sudah punya riwayat. Bisa jadi karena rata-rata kan yang sudah punya riwayat. Tapi begitu pun pemerintah, yang pertama ingin menjaga pendidikan itu sangat penting, long life education kan. Pendidikan itu mengantarkan manusianya untuk urusan dunia dan keakhiratnya. Tetapi barang tentu pendidikan itu dalam kajian pendidikan kita juga bukan hanya tatap muka saja yang dinamakan pendidikan. Nah, itu satu. Yang kedua, pemerintah juga memperhatikan kesehatan. Nah, ini sangat dipentingkan oleh pemerintah. Ini menjadi program yang sangat luar biasa. Yang ketiga, ya kelangsungan hidup tentunya. Jangan nanti sesudah terjadi ada yang kena baru kita berdiskusi lagi, tidak. Tapi lebih bagus dari awal memang sudah kita konsep bagaimana. Makanya ya mungkin sudah berulang kali mulai dari tanggal 16 Maret sampai sekarang itu edaran terus. Kenapa? Ternyata perkembangan COVID ini khusus di Sumatera Utara, kita berbicara lokal kita di Sumatera Utara, bukan terjadi penurunan, terjadi peningkatan. Sumatera Utara 417 yang positif sampai semalam pukul 17.00. Yang sembuh ada 148, yang meninggal ada 41. Artinya memang kalau kita lihat ini masih ada 228 orang lagi yang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri mungkin yang ditetapkan oleh pemerintah, karena bagi yang agak kuat imunnya dia ya mungkin nggak di rumah sakit atau diisolasi dia. Tapi itulah perkembangan. Makanya pemerintah mengambil sebuah kebijakan menghindari, kalau pada dasarnya khususnya sekolah kita, apalagi yang swasta, berkeinginan sebenarnya kalau ditanya asal pertanyaan di WA grup itu, kapan Pak kita buka sekolah kita, kapan kita buka, itu tidak terlepas dari kelangsungan hidup juga. Karena terus terang memang terutama sekolah swasta ya ketika sejak bulan Maret itu tidak ada lagi namanya ya mungkin yang bagi yang sadar lah yang mau memberikan atau membayarkan kewajibannya. Padahal kan proses belajar tetap, hanya saja bedanya tidak tatap muka. Kementerian pun sudah menjelaskan bahwasanya ya pembelajaran ini pembelajaran bermakna, tidak harus menuntaskan kurikulum yang ada, tetapi pembelajaran tetap berjalan. Jadi
inilah kebijakan pemerintah sampai sekarang, sampai tanggal 29 kemarin keluar surat gubernur. 29 Mei ya? Itu keluar surat gubernur, itu sudah kami kaji memang di Dinas Pendidikan itu perihal apa itu diinstruksikan ke wali kota dan bupati agar proses tatap muka atau pembelajaran di sekolah itu belajar di rumah itu atau belajar jarak jauh itu sampai batas yang tidak ditentukan, menunggu aturan atau edaran baru. Jadi pemerintah pemerintah Sumatera Utara ini lagi mengkaji istilah-istilah tatanan norma baru ini, new normal yang sering dibicarakan orang. Karena Presiden Jokowi sudah menyampaikan ini ke publik, tentunya ditanggapi oleh menteri, kemudian gubernur kita juga saya lihat sigap melalui Balitbangnya sudah dikaji memang, dan hasil rekomendasi memang ya hanya yang zona hijau yang bisa diberikan khusus untuk persiapan new normal. Dan kemarin sudah ada diterbitkan. Tapi kan lagi-lagi mengenai pendidikan ini kan masanya kalau di SMA mungkin ini masanya ujian di dalam kalender pendidikan. Dan itu sudah diedaran itu sampai bagi rapat pun sudah diperintahkan Pak Gubernur tanggal 20 tidak boleh siswa itu yang menjemput raport atau apa. Bahkan yang ujiannya pun kita sudah putuskan kalau di Dinas Pendidikan Provinsi dia melalui boleh daring, yang kedua boleh luring, yang ketiga boleh kombinasi. Kombinasi ini mungkin anak tidak dibenarkan ke sekolah karena pulang sekolah dia dikhawatirkan akan berkumpul dengan teman-teman. Tapi orang tua yang akan menjemput soal, menemui piket yang ada di sekolah. Sekolah tidak pernah libur kecuali di jam libur. Sekolah tetap buka. Nah, jadi orang tua ada sebagian yang mengatakan sekolah. Ini catatan ini teman-teman sekalian ya. Jadi sekolah itu nggak libur ya. Kita diperintahkan Pak Gubernur khusus negeri kita aja di kantor disebut ada SPH work from home. Saya memang kerja kadang tiap video conference kita rapat PPDB, rapat tetap rapat. Nah, hanya saja ada teman-teman kita yang di kantor maksimal 10% itu. Tapi kalau mulai dari hari ini kami eselon 3, eselon 4 sudah diwajibkan Pak Kadis wajib masuk kantor ya. Kantor karena apa? Mempersiapkan tatanan kehidupan baru untuk bekerja melayani masyarakat ini. Jadi saya pikir itu yang paling apa. Kemudian kalau perihal kapan sebenarnya tahun ajaran baru dimulai, ya Mas Menteri itu nggak salah. Media yang membuat tulisan terlalu besar, masyarakat tidak pernah membaca isinya. Dia lihat ininya 13 Juli masuk. Ya memang benar 13 Juli masuk. Tapi itu sesuai kalender pendidikan. Soal masuknya itu tatap muka atau apa, itu nanti dulu. Nunggu keputusan dari gugus tugas. Kita di Sumut juga seperti itu, gugus tugas yang menentukan itu apakah dibolehkan itu belajar atau pembelajaran langsung atau apa. Jadi kuncinya adalah dari gugus tugas. Kita percayakan kepada pemerintah karena tim dinas kesehatan juga sudah meyakinkan kita. Kita khawatir nanti sekolah ini paling rentan nantinya karena berkumpul. Karena ada sekolah yang ya di atas 500-an, 700-an, 1000-an. Ya, kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya ngumpul semua terjadi satu penularan yang kadang kan ada yang OTG, orang tanpa gejala. Tiba-tiba ada yang kena, yang lainnya itu kita kan bebas-bebas saja dengan agak mungkin sepele mungkin dengan hal itu. Ya, tapi Dinas Pendidikan juga sudah mengkaji. Seandainya ini kan kita juga apa? Kita juga harus sudah membuat aturan. Sekolah kita juga ini harus sudah dikonsep ini, Pak Komite dan Pak Arbi sudah harus dikonsep ini ke depan persiapan kita untuk seandainya diberlakukan tadi bahasa di normal itu. Betul. Jadi harus sudah disiapkan bagaimana persiapan anak menuju ke sekolah, protokolnya bagaimana, persiapan protokol anak selama di sekolah, persiapan protokol guru di sekolah, persiapan protokol sarana prasarana yang ada di sekolah. Jadi kita memang kalau di cabang dinas kita sudah kita instruksikan dana BOS itu kan boleh direvisi, sudah disilakan itu semua sekolah diwajibkan untuk membuat RKS baru ya? Ya RKS baru, revisi RKS. Membuat ini keran air untuk cuci tangan. Nah, paling tidak yang syarat-syarat yang minimal itu kan wajib pakai masker. Karena penularan kan melalui melalui pernapasan. Nah, tapi memang di satu sisi bolehkah dana BOS untuk membeli masker? Ini jadi tandanya karena apa? Khusus untuk keperluan pribadi yang tidak dibenarkan. Oke. Itu catatan itu ya? Iya catatan itu, tapi memang kalau ada diskresi nanti bisa jadi tergantung karena pemerintah yang akan nanti mungkin bisa jadi masukan kita nggak punya masker atau apa semua seperti dana desa bisa juga rupanya diskresi digunakan untuk itu kan? Bisa jadi nanti ini pun, tapi kalau untuk apa ya kan nggak boleh kita beli baju anak sekolah.
nggak boleh kita beli sepatu anak sekolah. Ya. Karena itu kan untuk keperluan pribadi. Tapi untuk saat ini ya mungkin perlulah dicadang-cadangkan oleh orang tua untuk anaknya masker nanti ke depan. Kalau di sekolah sudah disiapkan oleh sekolah itu boleh keran air untuk cuci tangan, mau diatur nanti kalau terjadi perintahnya untuk masuk sekolah, mau diatur mau berapa jam sekali cuci tangan, itu adalah kreativitas sekolah masing-masing, sembari juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Jadi itu mungkin kalau dalam polanya seperti yang disampaikan Pak Jun tadi, mungkin ada beberapa daerah mungkin yang masing-masing. Kalau di Kediri itu saya nonton Kompas TV, dia masuk 1 hari seminggu. Satu hari dia ini dikasih mungkin pembelajaran, dan itu dikasih batas juga. Kalau 32 mungkin separuh-separuh, atau mungkin 1 meja 1 orang dikasih jarak waktu. Sekolah harus mempersiapkan jika nanti new normal diberlakukan. Betul. Sekolah harus mempersiapkan dari meja sekalipun harus disiapkan tempat duduk itu jarak-jarak. Berarti memang sekarang ini tugas sekolah. Iya. Ya, tugas kita para pengelola sekolah, teman-teman sekalian, harus sudah mulai nih. Sudah harus siap-siap. Menyiapkan skenario-skenario Iya. ini ya. Iya. Mulai dari kapan mulainya kan? Karena kita nggak tahu kapan tiba-tiba nanti terlihat perkembangan tadi R0 yang tadi sudah di bawah 1%, melandai dia ininya, perkembangan positif kalau semua, ya pemerintah ya bisa. Macam yang 15 ini, kalau ini diberlakukan sebenarnya kan sudah memenuhi syarat mereka untuk, kalau keputusan WHO dan Menteri Kesehatan sudah memenuhi syarat mereka. Tinggal lagi mungkin kan, ya bisa jadi, apakah mungkin yang 15 daerah ini diterapkan tahun ajaran baru, sedangkan yang 15 kita berapa 33 ya, 18 lagi belakangan. Ya belakangan. Apalagi ada 6 daerah kita yang zona merah luar biasa, Medan, Deli Serdang, Langkat, Siantar, Simalungun, Asahan. Itu kan termasuk daerah iya zona merah. Berarti kan ini tinggal nunggu waktu aja ya sebetulnya. Artinya penerapan new normal itu teman-teman sekalian tinggal nunggu waktu nih, kapan waktunya. Karena nah sebetulnya yang dimaksudkan dengan new normal itu sendiri, tentu ini kan akan beda-beda persepsi masing-masing orang. Cuma kalau saya melihatnya Pak, selama ini kita sekolah nggak pernah pakai masker. Iya. Kalau sekarang normalnya udah pakai masker aja, gitu. Apakah yang seperti itu yang dibayangkan atau gimana? Kalau menurut Pak Jun sendiri gimana Pak Jun? Iya. New normal yang akan kita hadapi nanti itu gimana gitu? Iya. Kalau saya pikir kan dari katanya memang new normal life ya kan. Kehidupan normal baru. Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pada prinsipnya kita kembali ke normal seperti sedia kala. Itu prinsip awalnya. Ya, normal seperti sedia kala. Jadi tetap masuk, tetap belajar, tetap aktivitas. Cuma karena kita baru selesai dari kondisi seperti ini, ada perlu modifikasi. Jadi saya pikir itulah dengan new tadi. Normalnya seperti aktivitas pembelajaran seperti biasa. 30 orang satu kelas, normalnya dengan kondisi yang baru ini bisa jadi tidak sampai 30 begitu. Cuma saya mau beberapa catatan tadi yang saya sampaikan tadi dari pagi. Mungkin kelihatannya karena pemerintah dan semua, kalau kita tanya secara jujur memang, walaupun memang survei menyatakan besar menyatakan tidak setuju, tapi kalau hati nurani untuk agar ilmu berkembang, betul, SDM meningkat terus, kita udah ingin sekolah butuh ini. Dan banyak mana WA kita dengar anak-anak menyanyi kan tentang keinginan sekolah, rindu sekolah gitu, sekolah gitu. Sampai ada yang malam-malam ke sekolahnya gitu, bikin pagar gitu. Iya, kita luar biasa ya kan. Itu kan ungkapan-ungkapan perasaan bangsa ya kan, anak-anak orang tua ya kan. Nah, cuma saya melihat isinya mungkin ketika ada perencanaan seperti itu mungkin komitmen. Betul. Komitmen dari 3 unsur saya lihat mungkin. Pertama dari sekolahnya sendiri sebagai penyelenggara. Nah, komitmen untuk menerapkan prinsip pembelajaran agar anak bangsa ini cerdas itu. Komitmennya bagaimana melaksanakan sesuatu yang telah disepakati yang diarahkan oleh prinsip-prinsip kesehatan ya itu diterapkan. Itu komitmen pertama. Jadi guru sendiri berkomitmen untuk mencerdaskan dan menjaga kesehatan anak. Komitmen gurunya untuk mencerdaskan anaknya, tapi tetap juga menjaga keselamatan anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua komitmen orang tua. Jadi kita bisa juga tidak hanya untuk guru, sekolah, pemerintah itu kan, tapi orang tua juga punya komitmen gitu kan. Kayak tadi memfasilitasi anak dengan masker itu. Artinya konkretnya kalau menurut Bapak berarti perlulah sekolah ini menghadirkan orang tua berkomunikasi menyikapi ini atau gimana Pak? Bisa saja Pak, tapi tidak mesti bertemu kan. Betul, iya bisa jadi dengan video call gitu kan, apa gitu kan, bisa saja komunikasi biasa. Itu memang perlu Pak.
menyampaikan apa itu. Jadi komitmen orang tua untuk mendukung anak agar lebih cerdas dan program sekolah kita bersama-sama. Jadi menyiapkan fisik anak agar sehat, fit gitu kan. Kemudian kalau tadi masker di rumah disiapkan gitu kan, dan sebagainya. Itu komitmen orang tua. Tidak dulu kita mau sekolah saja kita tuntutnya kan. Sekarang nggak cukup begitu ya. Kan? Nah itu dia kan. Ini kan dari orang tua nih Pak. Kita sebagai orang tua ada komitmen. Kita harus dukung ini orang tua punya komitmen sendiri. Yang ketiga komitmen anak. Komitmen anak Jadi ada komitmen kita di rumah kita tetap kita kondisikan, kita ceritakan kondisi negara, kondisi dunia hari ini. Jadi juga di rumah kita larang, tapi dia sekolah dia bebas gitu kan. Kita tanamkan ke dia bagaimana, misalnya kalau ada terjangkit apa risikonya begitu udah. Jadi orang tua memahamkan anak dengan kondisi yang berbeda dengan sebelumnya. Di sekolah juga dia ketemu dengan situasi yang seperti itu. Selama ini kita biasa lewat, rangkulan apa. Nah sekarang dengan kondisi ini normal ini kamu boleh nanti gitu. Nah sama-sama. Jadi komitmen sekolah, guru, orang tua dan anak. Baik. Nah teman-teman sekalian, sambil menyimak apa yang dilaporkan oleh para narasumber kita, saya mengundang kepada teman-teman para pemirsa juga bagi yang ingin bertanya, mengajukan pertanyaan, pendapat, saran dan masukan-masukannya kepada para narasumber kita di forum ini. Silakan mengajukan pertanyaannya melalui komentar di bawah video kita ya. Sambil kita tunggu. Nah, lanjut Pak, terkait dengan komitmen bersama tadi. Kalau saya melihatnya memang berarti teman-teman pengelola sekolah ini perlu jadi catatan kita bahwa sekarang ini saya harapkan terutama kepada teman-teman di sekolah-sekolah terpadu lah, karena ini kita membawa bendera besar yang bernama Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Saya ingin kepada teman-teman pengelola sekolah terpadu mulai hari ini, saya pikir sudah saatnya lah dalam pekan ini teman-teman pengelola sekolah atau siapapun yang menyimak sebagai penyelenggara sekolah sudah mulai merancang desain tentang apa yang akan dijalankan nanti, skenario-skenario yang akan dijalankan ketika penerapan new normal life tadi di sekolah sudah akan diberlakukan. Nah, untuk selanjutnya nanti kalau itu sudah dibuat desainnya, bisa jadi nanti beberapa skenario disiapkan begitu Pak ya? Iya, harus. Silakan sebanyak mungkin skenario itu dipersiapkan. Kalau yang ini apa, kalau untuk siswa bagaimana, apakah seperti tadi disampaikan oleh Pak Basir dibagi dua kelasnya, begitu kan? Ada yang masuk pagi, masuk sore, atau bisa jadi seminggu begitu. Silakan sebanyak mungkin. Dan setelah itu, seperti kata Pak Zul tadi, sampaikanlah itu kepada pihak orang tua untuk kemudian dapat support, dapat dukungan. Nah, tadi ada yang menarik nih dari Pak Basir terkait dengan penganggaran. Nah, penganggaran. Jadi teman-teman sekalian, school based management ya, manajemen berbasis sekolah ya, school based management artinya sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya. Tapi ada nggak himbauan atau warning atau rambu-rambu yang perlu dijaga oleh sekolah, asal jangan sampai nanti ini salah langkah atau segala macam gitu Pak Basir. Iya, makasih Pak Mi. Jadi kita kan sudah punya Permendikbud mengenai Juknisbos dan sudah direvisi. Sudah direvisi. Terkait dengan COVID ya. Iya, terkait dengan COVID. Jadi memang apa yang berbeda antara yang sebelumnya dengan yang perubahan itu? Yang pertama, kalau dulu kan hanya orang yang punya NUPTK yang boleh dapat honor kalau di swasta atau di negeri, kan gitu. Kalau sekarang asal sudah terdaftar di Dapodik, belum punya NUPTK kan boleh. Itu satu. Artinya itu harus mungkin kalau di pihak sekolah sekarang kan sudah merevisi. Kalau kami sudah selesai sih itu merevisi itu. Saya dengar dari Pak Kadis sudah ditandatanganinya semua dokumen yang biar bisa di SPJ kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika COVID ini juga kan dianjurkan untuk menyiapkan persiapan pencegahan COVID itu dengan menyiapkan cuci tangan itu dibenarkan. Dibenarkan benar. Mengingat beban kurikulum juga banyak nih Pak. Iya. Ini kan ada masyarakat, ada orang tua, sekolah, orang tua, masyarakat ini. Baru sudah rohani. Nah, rohani juga ternyata kita tanamkan pada semua tadi guru, orang tua dan anak. Bahwa ini dari Allah SWT.